Teos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini, sedulur Triteos, saya akan membuka konten dengan judul 0% Doketisme, no bulet Kristologi Doktrin Homoousios. Nah, itu adalah doktrin saya ya, doktrin Triteos. Nah, kemarin kita sudah mengupas, yaitu tentang mengenal bagaimana yang disebut dengan aliran doketisme itu. Nah, itu sangat penting ya, saudara-saudara, karena apa? Karena kita ini benar-benar telah diajari secara salah, diajari secara sesat bagaimana doketisme itu. Nah, sehingga umat-umat ya, umat Kristen ini ketika membaca Alkitabnya digertak dengan doketisme, mereka ketakutan. Karena ketakutan ya akhirnya nggak ada hikmat Tuhan mengalir untuk memahami kitabnya sendiri. Ya, gitu ya sedulur ya. Jadi doketisme itu bukan bidat. Ya. Saya memang tidak berpaham doketisme. Bahkan saya tulis ini ya, 0% doketisme. Ya. 0%. Tapi saya tidak membidatkan doketisme. Mengapa seperti itu ya? Karena yang berhak untuk bereksegesis tentang Allah prima causa hanya Tuhan Yesus. Kita tuh semua manusia hanya bereisegesis. Ya, makanya tidak usah belagu ya, tidak usah membidatkan yang lain. Ya, saat kita mencoba memahami hakikat Allah prima causa. Nah, itu ada ayatnya di Yohanes 1 ayat 18 ya. Hanya Tuhan Yesus yang bereksegesis. Nah, kembali lagi kepada topik ya, 0% doketisme. Ya, tentu saja doktrin homoousios ini kenapa kok 0% doketisme? Ya ada runtutan-runtutannya. Ya ada kronologisnya. Jadi kenapa kok bisa 0%? Ya kan? Lalu bagaimana pemahaman tatanan teologinya? Ya kan? Jadi begini loh sedulur ya, ini banyak yang salah paham tentang bagaimana tatanan teologi itu. Tatanan teologi itu Anda menyusun sebuah doktrin, menyusun sebuah tatanan teologi, bagaimana bereisegesis tentang Allah prima causa ya, dengan baik, dengan rapi. Supaya apa? Semua orang yang melewati tatanan yang Anda buat ini bisa memahaminya dengan baik. Nah itu loh, yang dimaksud tatanan itu seperti itu. Bukan comot ayat, itu bukan tatanan. Itu panjenengan beli paha ayam di pasar, boleh comot paha ayam, yang sini lebih besar, yang sini lebih besar. Kalian pilih-pilih, jadilah untuk kalian jualan ayam bakar. Nah, boleh seperti itu. Ya, comot sana, comot sini. Tapi untuk membuat tatanan teologi itu Anda harus berani merelakan melepaskan ayat-ayat yang tidak membangun konstruksi tatanan teologi Anda. Ya, jadi Anda tinggalkan dulu ayat ini. Tinggalkan tuh maksudnya bukan disobek, dibuang, bukan. Ya. Ketika Anda sudah selesai menyusun tatanan teologi itu, nah Anda harus bisa menjelaskan kenapa ayat ini panjenengan tinggalkan. Ya. Kalau panjenengan itu cuma comot ayat ini, cuma comot ayat itu, jadinya akan membuat kebingungan. Karena nggak tertata rapi. Jadi jemaat itu bingung dengan apa yang panjenengan sampaikan. Kalau mereka pun tidak bingung, itu hanya pura-pura. Ya kan? Contoh itu orang homoousios itu ya. Ya mereka mengajarkan 100% manusia, 100% Allah. Padahal itu semi doketisme. Ya kan? Apakah mereka ada yang ngerti tentang itu? Bahwa itu adalah semi doketisme?
Nggak ada. Nggak ada yang ngerti. Mereka pura-pura mengerti. Yang lebih parah, mereka membidatkan doketisme. Nice. Itu memang para teolog homoisis itu memang teolog yang paling nekat. Teolog nekat. Gitu kan. Jadi pokoknya itu main hajar gitu kan. Pokoknya kita anatema, kita bidatkan gitu. Kalau sudah kayak gitu sudah jadi bang jago. Ya teolog homoisis itu bang jago teologi. Ya bang jago bro. Ya kalau sesuai kemampuannya jagoan itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kenyataannya mereka tuh bulet. Ya jagoannya jagoan bulet. Setelah bulet mereka membidat-bidatkan doktrin lain. Memang apes ini. Doktrin ini doktrin apes. Ya. Kembali lagi kepada doktrin homoios ya, itu adalah doktrin triteos, doktrin subordinat, doktrin homoios itu sami mawon ya, sedulur ya, sami mawon. Nah, kita harus memahami ya kenapa kok doktrin homoios itu 0% doketisme. Iya, jadi ada urut-urutannya, bro. Ada urut-urutannya. Coba panjenengan buka di dalam Ibrani 1 ayat 5 atau Mazmur 2 ayat 7. Ya. Aku mau menceritakan ketetapan Tuhan. Pada hari ini, anakku, aku akan memperanakan engkau. Itu siapa yang berfirman seperti itu? Allah Bapa. Allah Bapa bro yang berfirman seperti itu. Ya. Jadi begini urutannya ya bro ya. Ini doktrin homoios ya. Panjenengan yang penasaran dengan doktrin homoios tuh urut-urutannya tuh seperti ini. Yang pertama tuh Allah prima causa. Allah prima causa yang sendiri, sang mutlak, sang transenden, sang tak berkiblat. Ya. Beliau itu memiliki tiga aspek. Aspek pertama itu Bapa, aspek kedua firman, aspek ketiga roh. Ya. Allah prima causa memiliki tiga aspek. Bapa, firman, dan roh. Bapa ini aspek free will, ya, memiliki free will, memiliki kehendak. Ngerti ya, Allah Bapa memiliki free will ya, memiliki kehendak. Harus ngerti panjenengan ini penting sekali. Ya. Lalu kemudian firman itu aspek apa? Aspek kedikdayaan Allah Bapa saat berkata-kata. Jadi itu aspek firman itu yang dimaksud. Apakah aspek firman ini punya free will? Oh ya enggak. Kalau aspek firman ini punya free will ya jadinya infeksi. Infeksi dul. Ya. Kalau panjenengan mengajarkan anak Allah itu menginfeksi firman Allah, Anda tuh teolog kurang ajar. Teolog nekat ben kurang ajar. Karena apa? Karena menyebabkan Allah Bapa prima causa itu mengalami infeksi. Ya, infeksi siapa yang menginfeksi? Anak Allah. Ya, makanya panjenengan ini jangan sepelekan doktrin subordinat. Doktrin subordinat itu menata rapi. Ya, bagaimana kita beresegesis tentang Allah prima causa. Ya tentu saja memang benar. Tidak sehebat eksegesisnya Tuhan Yesus itu benar. Tapi setidak-tidaknya tatanan teologi yang kita buat itu sangat rapi. Nggak ngawur. Ngerti ya? Kembali lagi kepada aspek firman. Aspek firman itu adalah kedikdayaan Allah prima causa saat berkata-kata. Nggak punya free will, nggak punya kehendak bebas ya.
Kalau punya kehendak bebas akan menjadikan infeksi. Lalu kemudian aspek yang ketiga itu adalah roh. Roh itu artinya apa? Roh itu artinya hayat hidup Allah prima causa. Lalu dijelaskan, roh atau hayat hidup Allah prima causa itu memiliki sifat ausios. Ausios itu sesuatu yang sangat bernilai bagi roh ini. Apa yang sangat bernilai bagi roh ini adalah prima causa, transenden, dan sang mutlak. Itu ausiosnya roh Allah itu seperti itu. Jadi ausiosnya roh Allah itu adalah sebagai Allah yang prima causa, transenden, sang mutlak, dan tak berkiblat. Nah itu penting itu. Penting. Ya. Makanya kalau panjenengan meninggikan anak Allah ke arah sang transenden, Anda ini ngawur, Anda ini sedang menjadi teolog nekat. Teolog nekat yang akan mengacaukan tatanan teologi Alkitab. Nah, bertobat. Ya. Loh kalau panjenengan dulu nggak ngerti ini, ya. Karena di brainwash, ya nggak apa-apa. Tapi kan sekarang sudah saya kasih tahu bahwa meninggikan anak Allah setara dengan prima causanya Allah Bapa, itu panjenengan menjadi teolog nekat. Ya, panjenengan harus bertobat. Jangan diterus-terusin. Ya, panjenengan akan menjadi pengacau teologi. Merusak tatanan teologi. Dampaknya ya panjenengan sudah ngerti kan 1700 tahun itu. Kita muter-muter di area sini. Ya karena panjenengan ini kalau ikut terus mendukung teolog ini, ya maka panjenengan menjadikan dia menjadi teolog nekat. Ya. Lo panjenengan baca di dalam kitab Wahyu 1 ayat 18. Beliau Tuhan Yesus menyatakan dia tuh pernah mati. Pernah mati namun bangkit dan mengalahkan maut. Ya mana bisa transenden pernah mati itu tidak bisa, bro. Ya, kalau panjenengan bilang sang transenden itu pernah mati, ya wis panjenengan dadi tukang sayur. Jangan jadi teolog, jadi tukang sayur. Karena akan membuat tatanan teologi Alkitab makin kacau. Makin kacau, makin amburadul. Panjenengan dalam mencari pembenaran terhadap apa yang kalian lakukan, kenekatan kalian lakukan itu membuat semua jadi terobrak-abrik. Maut. Nah, sampai ikut-ikutan emosi ya. Ya piye wong panjenengan ini membuat ruwet semuanya kok. Ya wajar kalau saya itu agak emosi. Oke, kita lanjut. Setelah Allah prima causa, ya, dia itu sang mutlak, ya, memiliki keberadaan ya, yang transenden ini. Beliau berfirman seperti apa yang dikatakan beliau di dalam Mazmur 2 ayat 7 atau Ibrani 1 ayat 5. Nah, begitu beliau berfirman, maka muncullah ciptaan sulung sesuai dengan Wahyu 3 ayat 14 dan Kolose 1 ayat 15. Arketes ketisios dan prototokos pases ketisios. Mudeng ya. Ciptaan sulung. Tuhan Yesus itu ciptaan sulung. Loh iya. Loh saya enggak ngawur loh. Ada ayatnya yang mendukung itu. Nah, saya tahu panjenengan menganggap saya bidat karena itu. Ya saya tahu. Enggak masalah. Ya enggak masalah. Karena apa? Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya tafsirkan. Ada dasarnya. Ya, arketes ketisios itu permulaan ciptaan Allah. Ada dasarnya. Lah kalau panjenengan bilang, oh Pak Jody kamu sesat, loh, tulisannya ada. Ya kan?
Oh, berarti LAI terjemahannya salah. Lu kalian protes LAI. Jangan protes saya. Iya kan? Jangan protes saya. Atau kalau panjenengan bilang begini, Pak Jody, yang dimaksud LAI itu bukan begitu. Ya tinggal survei saja. Survei saja ke wilayah netral, ya kan, ada 100 orang, ya, kalian tulis Wahyu 3 ayat 14, itu tertulis permulaan ciptaan Allah. Harus netral loh ya, harus netral. Jangan orang-orang yang sudah di brainwash. Nah, kualitas orang-orang yang di brainwash tuh apa? Tengik semua itu. Nah, saya ya kalah kalau kayak gitu. Ya kan? Saya kalah kayak gitu. Panjenengan survei ke 100 orang daerah yang netral, yang belum terkontaminasi brainwash doktrin homoousios, ya, kalian survei, ya kan? Ya terserah kita taruhannya apa. Ya, kalau menang panjenengan taruhannya apa, kalau menang saya taruhannya apa. Ya kan? Nggak masalah. Taruhan rumah juga siap. Siap, nggak ada masalah. Kalau kalah gimana ya? Jadi gembel, ya kan? Nggak punya rumah. Jadi gelandangan gitu. Loh, kenapa kok saya siap? Ya pasti menang. Pasti menang, Dul. Dul, betul. Lah yang tertulis di situ begitu kok, permulaan ciptaan Allah kok. Nggak mungkin saya kalah. Nah, kecuali itu ya, panjenengan surveinya di daerah orang-orang yang sudah kena brainwash. Ya saya pasti kalah. Mudeng ya. Nah, makanya kalian itu korban brainwash. Ya, kalian korban brainwash dan main nekat. Jadi teolog nekat. Itu aja modal panjenengan tuh. Oh, tapi kalau diuji dalam area kejujuran udah pasti nungsep. Nungsep ya. Permulaan ciptaan Allah artinya A, Yesus adalah ciptaan. B, Yesus bukan ciptaan. Panjenengan survei di daerah netral. Ya, di daerah yang mayoritasnya bukan agama Kristen. Terserah di mana. Ya pasti hilang rumahmu kalau kita taruhan rumah. Ya kan? Nungsep. Makanya panjenengan ini yang menyimak konten saya, yang memiliki jiwa jujur, pergi dari doktrin homoousios. Udahlah, nggak ada gunanya panjenengan itu mengikuti doktrin begini. Ya, karena apa? Semuanya tafsirnya tuh tafsir nekat. Tafsir nekat yang sama sekali nggak ada dasarnya. Jadi main pokoknya. Pokoknya nek kamu nggak sesuai saya, bidat. Masuk neraka. Udah gitu aja mainnya tuh. Oh iya. Pokoknya bener-bener nggak punya nalar gitu. Udah rusak. Ya, kembali lagi ke topik tadi ya. Jadi anak Allah ini adalah ciptaan sulung. Lalu di dalam Yohanes 17 ayat 5, anak Allah yang ciptaan sulung ini dipermuliakan oleh Bapa sebelum surga dan bumi ada. Ya, dipermuliakan oleh Bapa sebelum surga dan bumi ada. Ya, setelah surga ada diberi tahta. Tahtamu ya Allah. Ibrani 1 ayat 8. Oh, jadi luar biasa. Walaupun anak Allah ini ciptaan sulung, tapi darah ningrat kealahannya itu tokcer. Nah, ini yang nggak dimengerti oleh doktrin homoousios. Nggak mudeng mereka itu bahwa Tuhan Yesus itu memiliki darah ningrat kealahan. Nggak mudeng. Mereka bingung. Makanya kalau mereka itu ditanya tentang penebusan, ya, siapakah yang menebus dosa kita? Itu Allah atau bukan? Mereka bingung. Lah kalau yang menebus itu penghulu malaikat, nggak punya darah ningrat Allah, nggak punya.
nggak punya. Ya kan? Padahal di dalam perjanjian lama Tuhan Allah menubuatkan, akulah penebusmu. Nah, Tuhan Yehova itu berfirman bahwa beliau sendiri yang menjadi penebus. Nah, ayo pikir nih, panjenengan yang bercorak doktrin heterosios nih. Nah, ini PR ini. Nah, kita lanjutkan ya yang ke topik tadi. Setelah anak Allah atau Tuhan Yesus itu dipermuliakan Allah, nah, lalu Allah Bapa memberikan mandat atau perintah untuk penciptaan, penebusan, penghakiman, tahta surga. Ini diberikan pada anak Allah semua. Tak kasih tahu ya kamu yang bercorak heterosios ya. Kalau Allah Bapa itu bertahta, ya kan beliau tuh nggak transenden berarti. Nek orang ngerti transenden wis susah dah. Transenden itu nggak butuh tahta. Kalau dia tuh sudah punya tahta dan dia duduk konsisten di situ, itu sudah bukan transenden lagi, dia sudah imanen. Imanen, bro. Gitu loh. Makanya yang jadi raja, yang bertahta itu seperti yang tertulis di Ibrani 1 ayat 8 itu anak Allah malah justru, bukan Allah Bapa. Ya kan? Memang orang heterosius itu menyangkutkan Ibrani 1 ayat 8 sama Mazmur 45 ayat 6. Tapi yang jadi problem itu, bro, ya, kitab Mazmur itu tidak ada tulisannya. Maka berkatalah ia kepada anak, maka berkatalah bapa kepada anak. Di kitab Mazmur 45 itu kagak ada. Kagak ada. Jadi yang adanya tuh di Ibrani 1 ayat 8. Mudeng ya? Nah, itu memang orang heterosius kejedot di situ. Kejedot ya. Nah, setelah anak Allah ini menciptakan, lalu kemudian ada problem di platformnya nih. Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ya. Lalu kemudian akal budinya mempertimbangkan baik dan jahat, mulai hidup. Memiliki daya pikir seperti Allah, bisa membuat tatanan. Ya. Setelah ya kemampuan membedakan baik dan jahat di Adam dan Hawa itu hidup karena makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka Adam dan Hawa dan keturunannya itu menjadi kemampuannya seperti Allah karena mampu membuat tatanan. Penting itu ya, penting banget. Kalau panjenengan ngerti doktrin tentang tatanan ya, ini bisa membuat kalian tuh benar-benar seperti Allah. Menjadi kaya raya, menjadi banyak duit, itu semuanya tersedia. Pilihan-pilihan seperti itu. Bahkan sampai panjenengan bisa menjadi cerdik seperti iblis, itu akan terbuka semua. Kemampuan itu akan terbuka semua. Setelah panjenengan mengerti tentang doktrin tatanan. Nah, saya nggak bahas itu ya, Nah, kita kembali lagi kepada bagaimana skenario salib ini akan dijalankan. Lalu kemudian Allah Bapa dan anak Allah berdiskusi. Ya, berembuk, bermufakat. Nah, lalu kemudian Allah Bapa, ya sudah, kamu turun ke bumi untuk menyelesaikan skenario salib ini. Lalu anak Allah siap. Aku siap melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, lalu Allah Bapa membuat Tuhan Yesus itu berkenosis. Mengosongkan diri. Jadi semua kemampuannya itu sama seperti Allah itu terkenosis, terkosongkan. 0. Jadi kemampuannya seperti Allah itu 0. 0%. 0% doketisme. 0%.
Nah, kenosis ini terjadinya di surga. Ya, kenosis ini terjadinya di surga. Lalu kemudian Roh Kudus membawa rohnya anak Allah ini yang sudah terkenosis ini, ya, turun ke bawah. Turun, masuk ke rahimnya Maria. Lalu kemudian seperti yang kemarin saya jelaskan, sel telur Maria mengeluarkan selulur-selulur, ya, jaringan otot, selulur-selulur jaringan darah, selulur-selulur jaringan tulang. Membungkus roh Allah yang telah terkenosis itu. Roh Allah yang telah terkenosis itu masuk ke dalam rahim Maria, itu membuat roh insani di dalam manusia Kristus Yesus itu. Jadilah manusia Kristus Yesus itu 0% doketisme, 0% Allah, 100% manusia intek solid. No bulet kristologi doktrin homoisios. No bulet. Ya. Jadi kalau manusia Kristus Yesus itu terdiri dari 3 aspek. Tubuh atau daging, jiwa, roh, ya. Yang slot roh ini, ya, diisi roh insani tadi itu. Yang dari kenosisnya itu tadi. Kenosisnya roh Allah tadi itu. Masuk ke situ. Dibungkus oleh selulur-selulur. Sel darah, sel otot, sel daging. Jaringan-jaringan itu membungkus. Ya, yang dibungkus siapa? Yang dibungkus adalah kenosisnya rohnya anak Allah. Mudeng ya. Kenosisnya rohnya anak Allah. Kenosisnya rohnya anak Allah itu adalah rohnya insani manusia Yesus Kristus. Benar-benar 0% doketisme. Benar-benar 0% Allah. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang menyebut bahwa Tuhan Yesus itu kepenuhan Allah secara jasmania? Ya. Jadi kalau untuk versi doktrin tatanan kristologi homoisios, nah itu adalah campur tangan dari luar, bukan dari dalam Yesus. Ngerti ya? Beda dengan doktrin oneness dan homoousios, itu memang dari dalamnya memiliki persentase doketisme. Makanya jangan heran Tuhan Yesus berfirman, ya, di dalam Lukas 4 ayat 18 kalau tidak salah, ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengurapi aku. Itu artinya apa? Artinya Kristus itu Tuhan Allah mengurapi Tuhan Yesus Kristus atau manusia Kristus Yesus itu ketika melayani selama 3,5 tahun di muka bumi itu. Makanya dia disebut Kristus. Karena diurapi Allah. Jadi Allah Bapa dari pihak luar itulah yang memenuhi kepenuhan jasmania Tuhan Yesus. Jadi bukan dari dirinya sendiri. Makanya Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes juga berfirman, aku tidak berbuat dari diriku sendiri. Jadi aku melihat Bapa mengerjakan, barulah anak mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Ya maksudnya seperti itu. Maksudnya apa? Roh Allah yang dari luar mengurapi manusia Kristus Yesus ini, sehingga manusia Kristus Yesus ini kepenuhan kealahan.
Tapi tetap sama, 0% doketisme. Mudeng ya, bedanya mudeng ya. Jadi kalau untuk doktrin subordinat atau homoisios, itu bagaimana roh Allah itu campur tangan ya, mengurapi anak Allah itu dalam pelayanannya semasa waktu di muka bumi. Makanya beliau disebut Kristus atau yang diurapi, ya itu maksudnya seperti itu. Jadi bukan dari dalam ya, dari luar. Berbeda dengan doktrin oneness atau doktrin homoousios yang mengandung persentase doketisme, nah, maka dia tidak bergantung dari luar, dari urapan roh Allah dari luar, tidak bergantung, karena di dalam dirinya sendiri sebetulnya sudah memiliki kodrat ilahi. Mudeng ya, itu bedanya seperti itu. Nah, panjenengan harus mengerti bedanya ya. Makanya untuk doktrin homoisios itu adalah 0% doketisme. Makanya saat beliau itu bergumul di Taman Getsemani ya, hatiku gentar, takut seperti mau mati rasanya. Ya itu memang benar-benar takut dan mau mati beneran. Takut beneran. Begitu disalib dia berkata, Eloi, oh Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang Tuhan Yesus merasakan Allah Bapa meninggalkan dia. Yang dimaksud apa? Urapannya itu loh, urapannya pudar. Urapan yang dia rasakan saat melayani, ya, sehingga didaya ya bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit itu hilang. Hilang, bro. Urapannya itu hilang. Makanya Tuhan Yesus merasakannya. Dan beliau menjerit berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu bukan main drama. Itu beliau sungguh-sungguh mengatakan demikian dengan curahan hati yang sangat dalam dan bermakna. Mudeng ya? Mudeng ya, bro ya? Jadi bukan main drama, karena memang homoisios itu 0% doketisme. 0% doketisme. Panjenengan kalau berjiwa jujur, sesudah saya jelaskan seperti ini, dan masih tidak mendukung pergerakan triteos, subordinat, panjenengan kebangetan. Kebangetan. Bener. Wah, udahlah. Kebangetan. Ya. Memang panjenengan tuh ada mental block. Karena sudah di brainwash oleh teolog-teolog homoousios itu. Sehingga takut. Kok Allah ada 3? Takut. Padahal saya sudah jelaskan berkali-kali. Yang dimaksud Allah itu sesembahan. Allah prima causa ya cuma satu, yaitu Allah Bapa, bro. Lah karena Allah Bapa itu transenden, makanya dia membutuhkan anak Allah yang selalu stabil duduk di tahta di surga. Lah kalau Allah Bapa transenden, ngapain duduk di tahta itu? Ya beliau jadi imanen dong. Iya kan? Betul, Allah Bapa itu mampu untuk menghipostasis dirinya, untuk duduk di tahta itu bisa, mampu, tidak ada problem. Tetapi daripada seperti itu, kenapa dia tidak menciptakan ciptaan sulung untuk didudukkan di tahta di surga itu secara konsisten dan permanen? Itu lebih logis, bro. Lebih logis. Lo Allah Bapa itu tidak butuh tahta ya. Kamu baca di dalam Yohanes 3:35. Ya, segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepada anak. Penciptaan, penebusan, penghakiman, tahta. Itu 4 hal yang paling penting di dalam doktrin Alkitab. Itu diserahkan semua kepada anak.
Nah panjenengan me protes, ya ndak bisa, itu sudah kehendak Allah Bapa kok. Nah, panjenengan ini sopo, ya kan? Nggak bisa protes kehendak Tuhan, nggak bisa. Nah, jangan aneh-aneh ya kamu tuh. Itu memang sudah kehendak Tuhan begitu, tertulis di Yohanes 3:35. Saya tuh nggak ngarang bebas, bro. Ada ayat-ayatnya semua. Ya, jadi clear ya, jelas ya. Bahwa doktrin triteos atau subordinat atau homoiousios itu memang benar-benar 0% doketisme. Ya. Bahkan setelah kebangkitan Tuhan Yesus naik ke surga, itu memang kuasa Allah Bapa sendiri yang memampukan Tuhan Yesus seperti itu. Ya, makanya beliau disebut Kristus, yaitu diurapi. Roh Tuhan Allah Bapa ada padaku. Nah, jadi dari luar ya, dari luar mengurapi Tuhan Yesus. Sehingga beliau bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapa dalam pelayanannya untuk sampai taat menjadi hamba sampai mati di kayu salib. Jelas ya? Apa yang saya sampaikan ini panjang lebar diagonal, seharusnya panjenengan mudeng. Mudeng ini. Karena sangat clear banget. Pembedaan-pembedaannya saya sudah jelaskan dengan tegas. Ya, tegas. Ini sorry banget, ini saya penjelasannya sangat panjang. Ya karena apa? Karena memang ya bagaimanapun juga ya panjenengan yang sudah memiliki simpati dengan pergerakan doktrin subordinat, panjenengan harus mengerti supaya ada transfer ilmu. Makanya ini panjang lebar diagonal begini. Ya kalau mereka yang tidak berdoktrin triteos ya pasti ngantuk dengerin apa yang saya sampaikan. Pasti ngantuk. Gitu. Ya kan beda, pilihan corak doktrinnya udah beda. Paham ya? Paham ya sedulur ya? Wes clear lah ya, udah jelas semuanya apa yang saya sampaikan. Saya akhiri ya. Ya nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.